Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, sepensada jaya. Jadi di sini Bu Tuti akan menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang PHBS, yang kedua tentang COVID-19, dan yang ketiga tentang Adiwiyata. Mari kita simak bersama. Sekarang kita lanjut materi ke PHBS. Apa itu PHBS? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Nah, di sini kita harus menjaga kesehatan anak-anak, di mana kita perlu pengukuran berat badan dan tinggi badan berkala. Nah, seperti ini pengecekan kesehatan di sekolah kita SMP Negeri 1 Ndau yang pernah dilakukan di sekolah, yaitu ini, di mana Bu Tuti melakukan pengecekan tinggi badan dan berat badan di UKS. Juga di sini ada gambar pengecekan tensi atau suhu juga, dan ini pengecekan kesehatan tentang mata, telinga, gigi, dan kuku ya. Nah, secara berskala. Ayo kita peduli jajanan yang sehat. Apa itu? Yaitu tentang makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi, hidup bersih, tidak memakai zat pewarna. Jadi di sini makanan tidak boleh pakai zat pewarna ya anak-anak. Terlindung dari serangga dan tikus, tempat sampah yang tertutup, dan memiliki saluran pembuangan air kotor. Nah, jadi di sini di masa pandemi anak-anak pasti jajan di rumah. Jadi harus bisa memilih dan memilah ya, jangan sembarangan jajan. Ingat ya, jajanan yang bergizi, bersih, tidak memakai zat pewarna, terlindung dari serangga, tempat sampah yang tertutup, dan saluran pembuangan air kotor. Nah, kenapa harus membuang sampah pada tempatnya, anak-anak? Nah, di sini karena sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam. Nah, selain kotor, tidak sedap dipandang oleh mata, sampah mengandung kuman penyakit. Nah, kenapa harus dipisahkan? Jadi di sini sampah ada dua jenis, yaitu ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Di mana sampah organik yaitu sampah yang bahannya dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari hewan ya, yang bisa busuk, bisa dijadikan menjadi pupuk kompos. Gunanya untuk kesuburan tanaman. Sedangkan sampah anorganik biasanya terbuat dari ini, bahan-bahan plastik, botol, kaleng. Nah, di sini bahan anorganik bisa didaur ulang menjadi kerajinan, botol, tas seperti ini, gambar ini. Di sekolah kita nanti anak-anak pasti dikenalkan dan suruh membuat di bidang prakarya seperti ini, ya, membuat bahan-bahan dari anorganik, dan ini bisa menghasilkan uang bila dijual, nanti dijual ya anak-anak. Nah, dampak pembuangan sampah sembarangan ya, jadi sini anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Dampaknya apa? Di sini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit diare, demam berdarah, penyakit kulit, juga dampaknya menyebabkan banjir. Nah, selain itu juga sampah menumpuk ya, jadi tidak indah dipandang mata. Dampaknya juga bisa terjadi pencemaran air dan tanah. Jadi harus dibuang sampah itu. Nah, di sini Bu Tuti juga akan memperkenalkan pengenalan jentik. Apa itu jentik anak-anak? Yaitu telurnya nyamuk
yang tumbuh menjadi bahasa Jawanya uget-uget ya. Biasanya tumbuh di air yang menggenang. Jadi tempat pembiakan jentik biasanya bisa di rumah ya, rumah yang kotor ya, di akuarium yang tidak pernah dibersihkan, di pot bunga yang tergenang air biasanya, di timba, nah, timba yang terdapat genangan air, terisi air, menampung air, jadi penampungan air, bak mandi misalnya seperti itu ya, kolam ya, tempurung kelapa ya, biasanya tempurung kelapa kalau kena air hujan itu terisi dan ditempati pembiakan jentik. Nah, oleh karena itu di sini harus kita lakukan kebersihan. Nah, bagaimana memberantas jentik? Yaitu dengan cara 3M, yaitu menutup. Jadi sampah itu ditutup ya, yang rapat, dikubur ya. Jadi sampah-sampah tadi dikubur menggunakan tanah dan menguras. Jadi di bak mandi, di tempat-tempat kaleng tadi yang terisi air harus dibersihkan dengan menguras. Itu cara pemberantas jentik menggunakan 3M. Nah, bagaimana supaya badan kita selalu sehat? Nah, kita harus olahraga yang teratur ya dan terukur. Apa maksudnya di sini? Jadi terukur maksudnya tidak seharian penuh harus berolahraga begitu, enggak. Jadi olahraga sesuai jenis kelamin, umur ya, orang tua dengan anak-anak beda. Kalau orang tua misalnya jalan, kalau anak-anak bisa berlari-lari, sepak bola dan lain sebagainya. Itu maksudnya terukur. Jadi supaya sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani ya, diantaranya umur, jenis kelamin, genetik, makanan, dan rokok. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Jadi jangan sampai merokok anak-anak ya kalau ingin badannya sehat. Jadi manfaat olahraga yang teratur tadi yaitu bisa meningkatkan imun kita ya, bisa biar tidak mudah terjangkit sakit ya, mencegah kegemukan ya, jadi terbatas ya, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Nah, di sini tadi bahayanya merokok anak-anak ya, supaya anak-anak tahu ya, menjauhi bahkan tidak melakukan bahaya merokok, dampak buruk jika Anda menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, ini gambarnya. Jadi bisa ini anak-anak menimbulkan rambut itu rontok ya, menimbulkan katarak pada mata. Jadi mata itu tidak begitu jelas, pendengaran juga tidak begitu jelas. Nah, ini saluran pernapasan terutama di paru-paru ini, rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah, bahaya ini. Bisa juga ini gigi, pada gigi bisa cepat keropos ya. Jantung ini ya, sakit jantung, juga tulang keropos. Nah, ini bagi wanita ini anak-anak. Bagi wanita menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran. Jadi bila anak perempuan itu menjadi perokok aktif atau perokok pasif, itu bahayanya yaitu bisa menyebabkan kanker leher rahim. Nah, kalau kanker leher rahim ini timbul pada tubuh kita, nah ini harus dioperasi anak-anak. Ya, rahim dioperasi, akhirnya anak tersebut tidak bisa hamil atau tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, kalau tidak bisa keturunan, tidak ada cowok yang deket-deket ya. Waduh, kasihan. Makanya hindari merokok ya. Berikutnya yaitu saya memperkenalkan apa itu COVID-19 yang sekarang lagi
terjadi di dunia ya. Di Indonesia termasuk. Nah, COVID-19 adalah jenis penyakit baru zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia ya, yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, itu COVID-19. Nah, di sini dunia, nah ini gambarnya, dunia itu lagi dikejar oleh virus COVID-19. Makanya kita harus jaga ya. Bagaimana caranya? Nah, ini cara menjaganya harus kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun ya. Nah, bagaimana tanda-tandanya atau gejalanya COVID-19? Nah, ini yang pertama biasanya terasa demam atau meriang ya. Bisa batuk-batuk ya. Flu. Juga sesak napas. Nah, kalau terjadi seperti ini harus hati-hati. Apakah COVID-19 sudah ada obatnya? Nah, jawabannya tidak anak-anak ya, belum ada obatnya. Nah, untuk itu di era new normal ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindar dari virus COVID-19? Yaitu di sekolah kita nanti kalau anak-anak sudah masuk, nih selalu pakai masker. Nah, ini kemana saja kita keluar, di mana saja selalu pakai masker. Yang kedua, pengecekan suhu tubuh bila mau masuk ke sekolah. Ini ya. Yang berikutnya, cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau juga bisa menggunakan sabun ya yang mengalir di air yang mengalir. Nah, fasilitas cuci tangan di SMP Negeri Ndau ya, itu banyak sekali anak-anak. Di antara ini ya. Kemudian di kelas-kelas, di depan kelas sudah ada juga ya fasilitas untuk cuci tangan ya. Nah, selama pandemi, secara salaman di kala pandemi seperti ini, gambar ini harus sungkem ya istilahnya, ndak usah menyentuh bapak ibu guru ya. Kemudian selalu jaga jarak ya di kelas antara guru dan teman sebaya. Protokol kesehatan di kantor seperti ini juga dilakukan ya. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu materi adiwiyata. Nah, di sini masalah lingkungan, anak-anak. Lingkungan di dunia ini, nah anak-anak tahu musim sudah tidak menentu ya, karena banyaknya kebakaran, banyaknya pohon yang tumbang, ya banyak yang dipotong karena banjir, juga tanah-tanah yang mengering ya. Di sini banyak pabrik ya, asapnya mengepul di udara, banyak sampah yang berserakan di sana sini, jadi menimbulkan masalah bagi lingkungan. Nah, untuk menghadapi permasalahan lingkungan tersebut, apa yang bisa dilakukan di sekolah? Salah satunya adalah program Adiwiyata. Nah, apa itu Adiwiyata? Nah, menurut Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2013, Adiwiyata sekolah adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, dan program Adiwiyata untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan budaya lingkungan. Jadi di sini juga untuk Adiwiyata untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai normal
serta etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Itu ya anak-anak. Nah, apa tujuan sekolah adiwiyata? Nah, yang pertama yaitu menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup. Nah, yang kedua, menciptakan kesadaran bagi warga sekolah dalam upaya peningkatan pembangunan berkelanjutan. Nah, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk menerapkan adiwiyata di sekolah? Yaitu kita menggunakan konsep 5R ya. Apa itu 5R? Yaitu yang pertama reduce atau mengurangi, reuse yaitu menggunakan kembali, nah recycle yaitu mendaur ulang, dan replay ya mengganti, dan yang terakhir replant yaitu menanam kembali. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi di sekolah kita sudah melakukan penerapan konsep 5R. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai. Sekian materi yang sudah Bu Tutik sampaikan, dan saya berpesan anak-anak, jaga kesehatan kalian dengan pakai masker bila keluar, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan jaga jarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.